Oke, baik, kita lanjut lagi ya di part yang kedua. Selanjutnya kita akan bahas tentang rabun jauh atau miopi, di mana rabun jauh ini merupakan suatu kondisi di mana mata seseorang itu ketika melihat benda-benda dengan jarak yang jauh, dia akan melihat pandangan di matanya dia tuh kabur gitu ya. Jadi samar-samar, kayak mungkin ada yang merasakan seperti matanya nggak fokus gitu ya, kemudian ada kabutnya, kemudian ngeblur. Nah, itu adalah salah satu kondisi di mana mata itu mengalami rabun jauh atau miopi. Nah, akibatnya apa gitu ya? Karena lensanya tadi itu tidak dapat memipihkan dengan semestinya gitu ya. Dia cenderung dipaksakan untuk menebal gitu kan. Sehingga ketika dia diminta untuk memipihkan ketika digunakan untuk melihat benda yang jauh, maka bayangannya tidak jatuh tepat di depan retina. Jatuhnya itu berada di belakang gitu ya, di belakang retina seperti itu. Nah, ini adalah salah satu contoh gambarnya di sini. Ini adalah bentuk dari mata ketika dia mengalami rabun jauh, dimana ketika di sini benda yang jaraknya itu jauh sekali, kemudian ada titik fokusnya, retina mata ya. Nah, ini menyebar nih, dia tidak tertangkap. Maka akhirnya yang kita lihat di mata kita adalah ngeblur gitu ya. Tapi beda ketika ya kita menggunakan perbantuan kacamata di sini ya, dengan menggunakan lensa cekuk, maka jarak benda yang jauh tadi yang ditransformasikan dari cahaya tadi masuk ke dalam mata, diolah dalam mata. Pengaruhnya di mana tuh kehadiran ini? Pengaruhnya itu di sini gitu ya. Jadi ketika dia diminta untuk melihat benda jauh, artinya lensanya diminta untuk memipihkan. Nah, karena memipihkan itu terlalu pipih gitu ya, dia menggunakan lensa cekung untuk agak sedikit menebalkan, sehingga titik fokusnya nanti jatuh tepat di retina. Seperti itu penjelasannya. Nah, berkaitan dengan miopi tadi, ini ada kebalikannya ya, ada reverse-nya, yaitu rabun dekat atau hipermetropi, di mana kondisi ini merupakan cacat mata yang dialami oleh seseorang ketika dia tidak mampu melihat benda-benda pada jarak dekat. Seperti itu. Artinya apa? Kemampuan untuk menebal atau mencembungkan matanya ini tidak dapat normal begitu ya. Karena apa? Dia sering digunakan untuk melihat benda yang jauh. Akhirnya ketika digunakan untuk melihat benda yang dekat, dia tidak dapat. Artinya apa? Titik dekatnya tadi bergeser ya, lebih besar dari 25 cm. Tadi kan kita kenal adanya PP ya, PP normal itu 25, dan PR-nya atau punktum remotumnya itu adalah tak terhingga. Nah, cacat mata ini dibantu ya dengan menggunakan lensa cembung atau lensa positif agar bayangannya tadi bisa tepat jatuh di retina dengan sifat bayangannya seperti ini ya. Nah, ini adalah salah satu contohnya ketika kita ingin melihat benda yang dekat dengan ditransformasikan dengan bantuan cahaya, hasilnya apa? Ya, bayangannya di sini ternyata jatuhnya di belakang retina. Ya, akhirnya kita tidak bisa melihat gitu ya, agak ngeblur ya ketika bendanya dekat. Nah, ketika kita menggunakan bantuan dari lensa cembung, di mana kemampuan matanya ini kita agak pipihkan sedikit gitu ya, maka dia akan tepat bisa melihat di sini dengan titik dekatnya, dengan mata yang sudah dengan bantuan lensa cembung itu tadi, maka jatuhnya bayangan nanti bisa tepat berada di retina gitu ya, seperti itu. Nah, sekarang untuk mata tua atau presbiopi, mata tua ini merupakan cacat mata yang kemampuan daya akomodasinya itu sudah berkurang gitu ya. Jadi dari tebal ke pipih, pipih ke tebal, itu dia sangat sudah tidak fleksibel gitu ya. Nah, kebanyakan dialami oleh orang yang usianya lanjut gitu ya, karena seiring dengan usia mata itu sudah digunakan sekian puluh tahun gitu kan. Nah, akibatnya apa? Ketika dia mau melihat benda dekat, kabur gitu ya. Melihat benda yang jauh, kabur juga gitu kan. Nah, akhirnya ditolonglah dengan menggunakan kacamata dengan lensa ganda atau bifokal.
Selanjutnya ada astigmatisme atau silindris. Nah, ini sering ya kita dengar teman kita mengalami silinder berapa gitu kan. Nah, ini merupakan kondisi cacat mata di mana tidak dapat membedakan garis horizontal dan vertikal. Nah, ini bahayanya ya. Ketika kita membuat sebuah garis lurus seperti pagar begini, tapi ternyata dia melihatnya begini gitu ya. Dari vertikal jadi horizontal, horizontal jadi vertikal, atau kalau tidak dia miring gitu ya, seperti itu. Nah, ini dibantu dengan menggunakan kacamata berlensa silindris gitu. Nah, untuk materi berikutnya berkaitan dengan kamera gitu ya. Ini dia kondisinya sama persis dengan mata kita. Karena memang penciptaan dari kamera ini nanti dia merecap ya, mengcopy gitu ya dari kinerja mata kita ya. Seperti nanti ada dua perbedaannya. Nanti ada loop, mungkin ada perhitungan loop, ada mikroskop dan sebagainya. Nah, sekarang untuk tugasnya silahkan di ini ya, dituliskan di kertas atau mau Microsoft Word melalui PDF pun juga boleh. Silahkan bandingkan ya, apa persamaan dan perbedaan dari kamera dan mata. Nah, silahkan nanti dituliskan dan dikirim ke Google Classroom maksimal jam 6 sore ini ya. Itu dulu yang bisa Bila sampaikan. Terima kasih atas perhatian dari teman-teman mahasiswa. Besok kita lanjut lagi untuk materi berikutnya tentang kamera dan loop. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.